di sore hari yang sangat penuh dengan awan. Seperti biasa, aku dan ibuku menyiapkan dagangan. Wiu, wiu, wiu. Ceplas, ceplas. Aku tak mengerti. Kenapa aku disiram? Aku hanya berdagang, bukan kebakaran. Kenapa aku disiram, Bapak? Kenapa aku disiram, Ibu? Bukannya saya tidak percaya PPKM. Soto saya jadi tawar. Itu dia, sebuah keluh kesah seorang pedagang. Iya, maksudku kan yang disiram. yang Pemprov DKI ini beli masker N95 itu ada PT IDS menawarkan harganya 60.000. Namun Pemprov DKI justru beli dari harga perusahaan lain dengan harga satuan 190.000. Saya rasa ini tidak salah. Aku sih tetap positive thinking ya. Pemprov DKI itu mau membantu pedagang kecil. Dan dari mana lagi membantu pedagang kecil kalau tidak dari keluarga terdekat sendiri? Dan siapa yang mau beli masker itu 195? Alasan dia nggak laku ya 195. Tiba-tiba ada Pemprov DKI yang memborong. Itu dia jualan juga kaget lah, ada yang beli anjir. Jadi gini, beberapa mural Tuhan aku lapar, Oke. suruh hapus. Karena pemerintah jealous kalau masyarakat minta bantuan selain kepada pemerintah. Itu makanya dihapus. Saya yakin itu alasan. Sirik terhadap pemerintah. Syirik terhadap pemerintah. Kebalik goblok. Kita setuju untuk menyebarkan keburukan orang lain. Kalau ada pasangan mesum nih diarak, pasangan mesumnya bangsat. Tapi menurut gue lebih parah yang ngarak dia telanjang sih. Ini bangsat nih. Waktu itu security di satu mall, mereka mesum di mobil mau pakai baju. Kenapa diaraknya telanjang juga? Begini, buat orang yang ngegerebek. Anda menggerebek karena mereka porno aksi. Kalau Anda arak telanjang, mereka porno aksi juga. Dan dalam konteks yang lebih luas. Makanya awalnya 2 orang yang ngelihat, seluruh kampung sekarang yang ngelihat. Tentang pelakor yang selingkuh. Katanya dia pramugari ya. Akhirnya kan cowok itu dipecat katanya. Terus kenapa harus dipecat sih? Karena dia binal dia pecat. Ya gak apa-apa deh selama dia pramugari profesional. Kecuali dia binal nih, pilot lagi nyupir sama pilotnya dipegang-pegang tititnya terus tabrakan. Itu baru dipecat. Apakah pesawat keamanannya lebih tinggi kalau semuanya suci gitu? Maskapai kami tidak ada pelakornya, jadi dijamin selamat. Setiap minggu upacara untuk meningkatkan nasionalisme. Tapi yang lebih penting adalah pelajaran setelah itu. Dan mengerti apa makna nasionalisme. Ya itu dia, jangan diceritain doang. Dulu berperang begini. Iya. Orang zaman sekarang mana Belanda, mana Jepang. Malah sekarang banyak yang jadi wibu. Coba aja kita kesurupan pejuang, terus suruh ngobrol sama wibu ya. Waifu anjing loh. Gimana kalau upacara nih dibedah jadi mata pelajaran, bro? Kelas khusus gitu. Jadi misalnya upacara sekali. Iya. Sisanya kelas nasionalisme, kelas Pancasila. Yang lebih jelas ke aplikasinya kan? Itu dia. Iya benar. Langsung belajar. Kenapa sih kita setiap minggu nih ngomong Pancasila? Karena ini loh Pancasila. Daripada apal jadi radikal. Hafal Pancasila, gereja dilarang. Topik kita kali ini adalah bertanggung jawab itu tidak perlu. Kalau ada murid nih dalam satu kelas, gurunya udah ngajarnya bener banget sesuai kurikulum. Anak saya kok masih bodoh? Coba cek dulu. Anak Anda sering ngomong iri bilang bos. Coba dites. 1 tambah 1 berapa? Pal pale. Kalau sering ngomong gitu ya jelas pasti bodoh. Lo ingat nggak waktu rame-ramenya ISIS dulu? Oh ya, orang Indonesia ada yang ISIS, dengan sengaja, ini pilihan mereka loh. Pemerintah kita berhak lo lepas tangan. lepas tangan. Gak usah tanggung jawab, berhak lo. Nggak dijebak ya? Nggak ada. Formulirnya bukan LP3I, ternyata ISIS, bukan. Sudah jelas ISIS, iya kan? Begitu maksud aneh. Kalau misalnya suatu daerah digusur, mau dibangun mall, setuju nggak itu? Kalau di mall itu ada Pull&Bear dan H&M,
dan memudahkan saya untuk keep up dengan fashion, saya tidak peduli dengan orang-orang yang tinggal dengan kardus-kardus ini. Di Kali Jagir yang jelas dulu Coki, di pinggir sungai itu bangunan akhirnya dihancurin semua. Ini bukan demi estetik doang ya kan, Iya. masa Iya. tempat tinggal orang ditukar dengan estetik kan bangsa juga. Tapi demi keamanan nomor satu Pak ya kan. Anda foto-foto bagus, anak saya tidur di Sogun. Sama di Jakarta, di Surabaya kayaknya ada deh orang bangun rumah di pinggir rel. Ada. Ada ya? Tapi itu Ada. sih kayaknya bukan aturannya nggak boleh. Tapi ya mau gimana, mau digusurnya susah ngusurnya. Kalau sih usul ya mungkin ya relnya itu diarahin ke ruang tamu. Tapi jangan ditabrak, diklakson aja. Den, kok ke arah rumah kita? Ada cewek nih mau lewat depan mamang-mamang. Cewek-cewek, Anda jangan positif. Pasti orang-orang ini mengerti sex education. Pasti orang ini concern sekali dengan perlindungan wanita. Sudah pasti ini sweet. Malah menurut gue ya polisi itu nggak boleh terlalu berbaik sangka. Iya. Karena jadi yang gampang ditipu. Misalnya contoh lo lagi ronda, ada penegak hukum lagi diem gitu, dia ngeliat orang pakai sarung bawa TV gitu lagi jalan. Ya, kayaknya mau servis TV. Abis itu datang lagi bawa sofa. Waduh. Habis midnight sale. Orang tunanetra. Betul. Anda mau ngetes Pak Ciluba. Waduh. Terus dia bilang, mohon maaf mas, saya cuma bisa ciluknya aja. Misalnya ada satu perusahaan, dia melarang pegawai pakai jilbab. Apakah aku setuju? Aku setuju. Karena itu kebijakan perusahaan. Dan dikasih tahu di awal. Dikasih tahu di awal. Ya nggak boleh. Kalau di tengah jalan tiba-tiba diam-diam silakan bekerja. Lagi kerja nawarin perumahan, tiba-tiba bosnya narik-narik jilbab. Buka. Dipakein topi tinggi wingki. Itu nggak boleh. Misalnya sekolah pribadi namanya sekolah Santa Maria. Iya betul. Terus dia tidak menerima dari agama lain. Menurutku nggak apa-apa, itu kan sekolah pribadi dia. Dan dari namanya Santa Maria sudah jelas. Santa Maria ini bukan ustazah. Gua nggak masalah dengan teman-teman agnostik yang agamanya dibikin strip. Tapi kan nanti tukang gali kubur belum ada Nissan strip tuh belum. Waduh pak, ini KTP-nya strip, kita pakai apa nih? Siapa tahu kan nanti Abigail. Wah, nama anak lo Maria. Wah. Saya sepertinya tidak asing dengan nama-nama. Bathsheba. Nah. Wah, itu hantunya Conjuring. Kalau buat Kania sendiri tentang persepsi yang bilang nama adalah doa dan yang lain, menurut lo gimana? Iya, kalau gue pasti nggak memakai konsep itu lah ya. Langsung dari awal tanpa ragu. Gue bilang sama Indah pengen namanya tuh kayak ada Spanyol-Spanyolnya. Soalnya kan gue lagi demen nonton Narcos waktu itu kan. Supaya nama perumahan juga bagus-bagus. Udah nggak masuk. Gitu-gitu. Rencana nama anak Serius? Ahmad Nama BSD kelasnya. apa tuh? Ahmad Bukan nama BSD. BSD dong. Nyogok untuk biar cepat urusannya. Setuju nggak itu? Setuju. Kalau kita kena penyakit mematikan, waktu tinggal seminggu lagi, sidangnya 2 minggu, kan kita nggak bisa datang. Dan yang datang arwahnya. Tiba-tiba lagi persidangan ada yang kesurupan. Wah, mau ngambil SIM. Pernah nyuap nggak? Pernah, udah ngasih, udah deal-dealan, langsung keterima pak. Besoknya kan lanjut nih, profesinya jadi kenek bus di sana. Masa jadi kenek bus aja nyuap anjir bangsat. Beneran nyuap tuh jadi direktur, jadi kepala apa? Jadi kenek nyuap ya Allah. Yang paling bangsa tuh orang kaya. Dia tinggal di tempat perumahan yang nggak pernah kena banjir. Ya. Dia mau buang sampah ke tempat kumuh dulu. Orang kumuhnya sendiri juga, perasaan sampah saya tidak ada La Fonte. Kapan saya belanja di Aeon? Orang kaya bisa buang sampah sembarangan ke daerah-daerah kumuh. Ada kalau orang miskin, orang kumuh nggak bisa buang di perumahan orang kaya. Dihadang satpam Di depannya. KTP. Lo orang miskin saja tidak terdata, mohon maaf. Waduh. Satu-satunya orang miskin terdata pada saat hanyut jadi korban banjir. Oke, Basarnas yang- oke, lanjut. Tidak sejauh itu murni pemikiran Coki tanpa ternyata Muslim sedikit pun.